Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah majelis ilmi Masjid Husnul Khotimah, Pondam Jaya, Manggarai, Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya informasikan bahwa saya punya channel di YouTube. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Ya, menyelenggarakan 3 kegiatan: pesantren virtual pondok salat, kemudian visa haji resmi langsung berangkat tahun 2025 tanpa antri, kemudian umroh munajat di bulan Syawal pas lebaran. Mana tahu ya, ada yang mau berangkat, bolehlah tanya-tanya, insya Allah aman dan amanah. Baik, kita luruskan niat kita kembali, karena nanti di akhirat ada sholatnya jadi patung, sodakohnya jadi patung, tolabul ilminya jadi patung. Lalu dia protes, ya Rob, kenapa amal ibadahku itu jadi patung? Kata Allah, karena kamu tidak berniat atau salah niat. Makanya kan kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal wajib pakai niat. Nah, supaya thalabul ilmi kita ini dapat pahala, yuk kita niat. Ini niatnya untuk santri, nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardotillah. Aku niat menuntut ilmu mencari ridho Allah. Untuk ustadznya ini niatnya, nawaitu ubaligul ilma ibtigha'a mardotillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari ridho Allah. Nah, kalau begini niatnya jadi pahala. Makanya perbaharui niat, yang tadi belum niat tafakkur sejenak. Nah, begitu. Dah. Baik, kita lanjutkan. Hidup ini ada 2 jalan pilihan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, biarlah dia beriman, dan barang siapa yang mau kafir, biarlah dia kafir. Yang mau ngaji, silakan ngaji. Yang tidak mau ngaji, silakan tidak usah ngaji. Tapi dua-duanya nanti ada balasannya. Jadi bukan takdir ya Bu ya. Saya mah sudah ditakdirkan, bukan pilihan. Nah, begitu juga masuk ke neraka atau ke surga. Itu pilihan. Bukan ditakdirkan, ini ditakdirkan masuk surga, yang ini ditakdirkan masuk neraka. Bukan begitu. Tapi kita disuruh milih sekarang ini. Makanya kata Nabi dalam hadis, waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Nah, jadi sekali lagi, hidup ini bukan takdir, tapi pilihan. Paham? Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tema besar pengajian kita adalah
ada 8 tingkat akidah manusia. Yang paling mulia, yang paling tinggi adalah nomor 1, yaitu muttaqin, orang bertakwa. Peringkat kedua, mukmin, orang mukmin. Peringkat ketiga, muslim, orang muslim, orang Islam. Ada muslim kafah, ada muslim maksiat. Inilah level aman dan dijamin masuk surga. Tapi kalau dari 4 sampai ke 8 itu levelnya level bahaya, ancamannya neraka kalau sampai mati tidak bertaubat. Yang keempat adalah muslim fasik, ngaku Islam tapi nggak ngamalkan Islam KTP. Tuh. Yang kelima, muslim munafik, dia sholat, dia puasa, dia umroh, dia haji, tapi juga dia melakukan korupsi, berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat, malas mau sholat subuh, dan kalau berkompetisi dia berbuat curang. Itulah ciri-ciri munafik. Kalau sampai mati nggak bertobat, tempatnya di kerak api neraka. Yang keenam adalah muslim musyrik, dia sholat, dia puasa, tapi ketika dia dagang, dagangannya pengen laris, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Nah, nggak tahu ada apa di sana. Belanja ya. Nah itu mempersekutukan Allah, sampai mati nggak bertobat, pasti neraka. Yang ketujuh adalah murtad, keluar dari Islam. Yang kedelapan adalah kafir, menutup diri terhadap Islam. Nah ini adalah 8 tingkat tema besar kita ya. Yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah peringkat kedua, yaitu orang-orang mukmin. Muslim sudah 10 pertemuan. Silakan nanti lihat lagi di channel saya tadi. Saya upload semua ini. Nah, sekarang kita naik kajian kita tentang orang mukmin, orang beriman. Nah, apakah kita ini sudah termasuk orang beriman? Mari kita lihat. Kita kaji ulang. Jangan-jangan cuma pengakuan kita mengakunya beriman. Oke, mari kita lihat ya. Penting untuk dipahami, ada 3 istilah: akidah untuk orang muslim, tauhid untuk orang muttaqin, dan iman untuk orang mukmin. Nah ini 3 istilah. Akidah sudah kita kaji. Nah sekarang kita kaji iman. Setelah iman ini nanti kita kaji tauhid. Jadi beda dia. Akidah, iman, tauhid. Akidah untuk orang muslim, makanya akidah Islam. Iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Baik. Kemudian kita lihat pembahasan tentang iman. Apa sih yang dibahas kalau kita mengaji tentang iman? Nah ini saya kasih matangnya aja nih. Yang baca kitabnya biar saya. Kalau kita baca kitab di sini kelamaan, nggak tahu nanti iman itu apa, jadi kabur dia. Kelamaan. Ya, saya sajikan matang dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya simpan di YouTube, di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Mau lihat setiap saat silakan. Nah, asalkan ada paketnya, nah begitu. Atau ada WiFi-nya. Yuk kita lihat, ya. Kalau kita membahas iman, ada pokok-pokok bahasan tentang iman ini. Yang pertama, keutamaan orang beriman. Nah, ini sudah kita kaji pertemuan pertama kemarin dan sudah saya upload di YouTube. Luar biasa itu orang beriman itu keutamaannya. Yang kedua, pengertian iman, unsur-unsur dan kandungan iman. Yang ketiga, contoh iman pada lisan, pada kolbu, dan pada perbuatan. Yang keempat, fungsi iman. Yang kelima, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, terus nanti kepada takdir baik, takdir buruk. Itu akan kita kaji satu-satu nanti. Kemudian
Yang keenam, cabang-cabang iman. Ada 60 sampai 70 cabang. Yang paling besar adalah 2 kalimat syahadat. Yang paling kecil adalah menyingkirkan duri atau paku dari jalanan. Itu cabang iman yang paling rendah, yang paling kecil. Itu nanti kita kaji satu-satu. Kan panjang itu jadi. Panjang dia, jadi tapi jelas endingnya. Nggak tumpang tindih dia. Kemudian yang keenam adalah ujian iman dan manisnya iman. Ada nanti ujian-ujian iman. Kalau kita sudah lulus ujian iman ini, kita akan merasakan manisnya iman. Pernah nggak Bapak Ibu makan daun saga? Saya suka itu daun saga. Tapi begitu saya nanam, dimakan tikus. Tikus pun suka juga ternyata. Itu daun saga kita cuci, kita makan, kita gigit. Pertama pahit, tapi lama-lama manis. Dan itu adalah obat batuk dan macam-macam. Tradisional itu. Daun saga. Begitulah iman. Diuji kita. Tapi kalau kita lulus ujian iman, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kok saya belum merasa Ustaz? Nah, karena belum dapat ujian dan belum tahu ujiannya bagaimana. Nah ini ya. Kemudian nanti yang ketujuh adalah pembatal iman. Iman itu pun bisa batal. Banyak orang tanpa sadar imannya udah batal. Begitu nanti mati sampai ke alam kubur, jadi masalah. Kenapa? Batal imannya tanpa sadar. Nah makanya nanti kita kaji. Inilah secara global ya pembahasan tentang iman. Nah malam hari ini kita akan mengkaji adalah yang kedua, yaitu pengertian iman dan unsur serta kandungan iman. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yuk kita siapkan dulu pikiran kita konsentrasi. Kalau lagi mikirin macam-macam, singkirin dulu supaya bisa masuk. Nah, setelah itu nanti baru kita resepkan ke dalam kolbu kita. Ya, lewat pikiran masuk ke dalam kolbu. Nanti dipraktikkan dalam perbuatan. Yuk kita lihat tentang pengertian iman. Pendahuluan. Pembicaraan tentang iman merupakan salah satu perkara yang sangat mendasar. Ya, penting dan sangat mendasar. Kemudian, jika salah dalam memahami keimanan, maka akan bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam keharaman, dalam kebid'ahan, dan dalam kekufuran. Kalau dia salah paham tentang iman ini, bisa-bisa menjadi orang yang kufur dia. Nah, makanya kita hati-hati. Ya, hati-hati. Kita harus betul-betul mengkaji tentang iman. Jangan merasa udahlah, yang penting saya sudah sholat, ya mau diterima mau enggak. Jadi nanti dalam sholat itu pun di sana ada iman. Seperti itu. Baik. Nah selanjutnya, apa itu iman? Ya. Secara bahasa, iman artinya percaya dengan pengakuan yang melahirkan sikap dan menerima serta tunduk. Ya. Jadi iman itu adalah percaya. Percaya dengan apa? Dengan pengakuan yang melahirkan sikap, menerima, dan tunduk. Jadi tidak hanya ngaku. Ngaku, beriman itu ngaku percaya, tapi dia tunduk dan berbuat. Itulah iman itu. Ya. Adapun secara syariat, iman adalah pengakuan dengan lisan, pembenaran dalam kolbu, dan pengamalan dengan anggota badan. Jadi secara syariat, iman adalah pengakuan dengan lisan, pembenaran dengan kolbu,
kemudian pengamalan dengan anggota badan. Itulah pengertian iman secara syariat. Oke. Nah, para ulama mendefinisikan iman itu lebih rinci lagi mereka. Adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kolbu, serta pengamalan dengan anggota badan, dan bisa bertambah dengan ketaatan. Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini menurut ulama. Yaitu tadi ucapan dengan lisan, diyakinkan dalam kolbu, dilakukan dengan perbuatan. Iman bisa bertambah terus kalau kita berbuat baik, tapi lama-lama bisa berkurang kalau kita berbuat maksiat. Itulah definisi iman menurut para alim ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, dengan demikian, ya, iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti ini. Ya, sekali lagi, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang berdasarkan dalil, apa yang didefinisikan tadi itu semua berdasarkan dalil hadis. An Ali ibni Abi Thalibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Qala Abu Salti, law quri'a hadzal isnad ala majnunin la baro'a. Artinya, dari Ali bin Al-Hasan, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam kalbu, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Lalu Abu Sal berkata, sekiranya sanad ini dibacakan kepada orang gila, maka orang gila itu bisa sembuh. Jadi para alim ulama mengatakan begini, ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi kata Nabi, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Kalimat itu kalau ada orang gila, ambil air, bacakan. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Minumkan, sembuh orang gila itu. Ini merupakan sebuah doa, sebuah mantra yang sangat luar biasa. Nah, jadi sekali lagi, kalimat hadis ini kalau dibacakan di depan orang gila, orang gilanya bisa sembuh. Nggak main-main ini. Ya, ini hadisnya sahih. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Tapi membacanya dengan ikhlas, dengan iman, dengan tulus, dengan hakul yakin kepada Allah, ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Ustadz belum pernah coba. Saya belum pernah coba. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau coba boleh. Ya. Asalkan jangan pindah gilanya ke kita. Ya. Tapi kalau betul-betul yakin bisa. Ya, luar biasa ini. Nah, bolehlah kapan-kapan nanti kita cobalah. Apakah itu gila beneran atau gila jabatan atau gila kesurupan? Nah, terserahlah. Tapi kita ittiba kepada hadis ini. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dengan demikian, unsur iman itu adalah pertama, diucapkan pada lisan. Jadi iman itu diucapkan di lisan. Yang kedua,
Iman itu dibenarkan dan diyakinkan dalam kolbu. Jadi jiwanya itu membenarkan dan meyakini. Yang ketiga, iman itu dipraktikkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, inilah unsur iman itu. Ya. Nah, lebih mendalam lagi, kandungan iman itu adalah, nih, kita lihat. Yang ada dalam kolbu tadi, yang diyakini, kemudian yang diucapkan dalam lisan itu, kemudian yang dipraktekkan dalam perbuatan itu, tiga-tiganya harus ada kesesuaian. Jika tidak sesuai, maka imannya batal. Maksudnya begini, mulutnya mengaku beriman, kolbunya mengaku beriman, tapi perbuatannya enggak, batal iman. Kamu orang beriman, iya. Yakin enggak? Yakin. Kenapa enggak sholat? Nah, itu lain. Nah, itu batal itu. Jadi enggak cukup ngomong, enggak cukup di sini, di perbuatan. Misalnya, ini maaf ini, ibu-ibu, akhwat, pakai kerudung, itu kan wajib tuh, nutup aurat. Jadi ada yang bilang begini, udahlah, yang penting kan hati kita yang dikerudungin. Kalau ini kan nggak apa-apa, yang penting kan saya beriman, hati saya beriman. Adapun nutup kerudung, itu yang gampang. Itu belum beriman itu. Kenapa? Perbuatannya tidak mencerminkan orang beriman. Itu iman, itu tiga itu harus sesuai antara ucapan, antara keyakinan, antara perbuatan. Nah, itulah iman itu berdasarkan hadis tadi. Tadi nggak main-main. Jadi orang beriman itu kalau mau mendapatkan kemuliaan seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, harus begini imannya. Harus cocok. Ada lagi orang mengatakan, saya mah jiwa saya beriman, perbuatan saya baik, tapi dia nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, nggak mau. Kenapa? Karena dia orang Nasrani Yahudi waktu itu. Nggak mau mereka, tapi ngaku beriman, batal, nggak sah. Jadi harus benar kita mau ngomong, ucapin, dan yakin, dan buktikan dengan perbuatan. Jadi tiga-tiganya harus sejalan, harus serasi, harus sesuai. Itulah iman itu. Ya, semua ya dalam Islam itu, dalam ibadah-ibadah itu. Kalau mengaku beriman, lisan kita harus mencerminkan orang yang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, ternyata ucapannya ini, ini nih, ucapannya selalu nggak jelas. Terlalu mencaci maki, menjelek-jelekkan, atau menggibah, memfitnah, tapi ngakunya beriman. Nah, itu batal itu. Nah, sekarang pengganti ucapan adalah tangan, WA, nulis. Tuh. Tadi harus sesuai. Harus sesuai antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Nah, lanjut. Mari kita lihat iman di kolbu. Nah, kita masuk dulu sekarang iman di dalam kolbu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman ya Rasulullah. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kata Allah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah muslim.
karena iman itu belum masuk ke dalam kolbumu. Nah, jadi iman itu dalam kolbu. Yang pertama, iman itu dalam kolbu, dalam jiwa, keyakinan tadi itu. Ya, nih berdasarkan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 14. Juga dalam hadis, kita lihat hadisnya ini. An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbahu. Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam kalbunya, janganlah kalian mengumpat seseorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya, sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia dalam rumahnya. Nah, jadi dalam hadis ini menyatakan bahwa ada orang yang mengaku lisannya beriman tapi kolbunya nggak beriman. Nah, ini dia. Jadi iman itu harus ada di sini, dalam kolbu. Oke ya. Nah, makanya kan ada istilah itu, hanya iman di dada yang membuatku mampu. Terus apa tuh sambungannya itu? Nah, lupa saya itu. Itu nanti iman itu di dada dia. Oke, dikit lagi. Iman pada lisan. Ini ayatnya, kita lihat terjemahannya. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang telah diutus Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi katakanlah kami beriman. Nah, itu di lisan. Amanna, kami beriman. Beriman kepada Nabi Adam, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Yahudi Nasrani waktu itu di zaman Nabi, mereka tidak mau mengatakan kami beriman kepada Muhammad, nggak mau mereka. Makanya nggak diterima iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu iman pada lisan. Makanya nanti dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendak dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, no comment. Tuh. Jadi orang beriman itu kelihatan nanti dari ucapannya, dari omongannya, dari bahasanya. Kalau ucapannya itu kasar, selalu mencaci maki dan sebagainya, mengumpat ucapan-ucapan kotor, semua binatang di kebun binatang keluar dari mulutnya, nah itu tandanya belum beriman. Orang beriman itu dia berkata yang baik, berkata yang benar. Kalau nggak bisa, no comment. Nah, itu orang beriman. Yang kedua, yang pertama tadi di kolbu harus ada keyakinan, jangan ragu. Yang kedua di lisan, omongan, ucapan. Nah, kalau pepatah orang dulu mengatakan lidahmu adalah harimaumu, begitu ya? Mulutmu adalah harimaumu. Tuh. Ini ada juga lagunya itu, memang lidah tak bertulang. Kan begitu katanya. Nah, enggak bertulang lidahnya. Nah, ini. Jadi hati-hati. Kalau kita ngaku beriman, lisan kita, ucapan kita harus betul-betul kita jaga. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, kata Nabi, mendingan diam, no comment. Oke, itu ciri orang beriman. Yang kedua. Nah, kemudian dalam hadis lain, ini kita lihat ini hadis yang lain ini, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak
yang disembah melainkan hanya Allah. Maka barang siapa mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, karena dengan hak Islam, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Nah, jadi di sini waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, jadi kata Nabi, kalau ada orang ketika berperang Islam sama non-Muslim, kata orang kafir berperang, kata Nabi, lalu musuh itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dibunuh, nggak boleh. Dulu pernah ada begitu terjadian, dibunuh itu orang, terus ditegur sama Nabi, kenapa kau bunuh? Dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan cuman pura-pura aja ya Rasul, karena dia takut mati maka dia mengucapkan itu. Emang kau tahu dalam kalbunya? Emang kau tahu, kata Nabi. Enggak boleh kita menghukumin dalam hati orang. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan dibunuh walaupun dalam perang. Kenapa? Dia sudah mengucapkan kalimat itu. Masalah dalam kalbunya bukan urusan kita, serahkan kepada Allah. Nah, begitulah dalam Islam itu. Kan pernah juga terjadi pada diri Rasulullah SAW, ya, dikasihlah pengumuman oleh Abu Jahal dan teman-temannya, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor onta merah. Mahal itu. Satu onta merah itu harganya mungkin zaman sekarang ini seperti mobil baby van atau mobil Rubicon. Bayangkan itu. Datang seorang, Nabi sedang duduk-duduk ya di bawah sebuah pohon lagi istirahat. Tiba-tiba turun dari kuda, dihaluskan pedangnya. Muhammad, siapa yang bisa menolong kau sekarang? Gak ada di sahabat-sahabatmu. Apa kata Rasulullah? Allah yang menolong saya. Begitu dikatakan Allah, bergetar, jatuh itu pedang, diambil sama Nabi. Sekarang gantian, siapa yang bisa menolong kau? Nah, apa kata dia? Enggak ada kecuali engkau maafkan aku. Enggak cukup dengan itu, aku mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka diterima sama Nabi, masuk Islam. Berarti orang sudah beriman. Ucapan, enggak boleh. Kau pura-puranya kau, enggak boleh. Karena dia sudah mengucap, berarti sudah beriman. Sampai begitu. Nah, itulah makanya ucapan kita jaga. Ya, jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Kenapa? Karena itu cerminan iman kita. Nah, kemudian yang terakhir, pada perbuatan. Nih, kita lihat ini terjemahannya, ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kamu mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Nah, jadi begini, ini ayat turun di Madinah, ya. Selama di kota Mekah, sholatnya itu menghadap ke Ka'bah Rasulullah waktu itu, waktu proses Isra Mi'raj itu. Pindah ke Madinah, kemudian sholat dialihkan oleh Allah menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, bukan ke Ka'bah. Selama kurang lebih 17 bulan Rasulullah minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, kembalikanlah kiblat kami ini kepada Ka'bah lagi ya Allah. Minta terus Nabi 17 bulan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Supaya orang Yahudi, supaya orang Nasrani itu mau masuk Islam. Ternyata mereka nggak mau. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada kaum muslimin, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan lagi arah kiblat kalian dari Aqsa ke Masjidil Haram lagi. Nah, disitulah banyak orang yang nggak nerima.
Ya banyak orang nggak nerima. Gimana sih? Udah ke sana kok dibalikin lagi. Makanya di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid kiblat, dua kiblatnya. Satu menghadap ke Ka'bah, satu menghadap ke Aqsa. Jadi mukanya dua. Itu terjadi dalam satu riwayat pas salat asar. Rakaat pertama, rakaat kedua menghadap ke Aqsa. Rakaat ketiga, keempat turun malaikat Jibril. Palingkan wajahmu. Jadi lagi sholat, Nabi Muhammad balik ke Ka'bah. Sahabat pun mengikut. Lagi sholat asar, rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, tapi di situ banyak orang nggak nerima, terutama orang-orang Islam yang dari Yahudi, dari Nasrani. Oke. Nah, disitulah kalau mereka mengikuti sami'na wa ta'na berarti beriman. Tapi kalau tidak beriman. Karena banyak ketika itu sami'na wa asaina, kami dengar, kami nggak taat. Nah, itu bukan orang beriman. Kalau orang beriman, kami dengar, kami taat. Begitu ya. Sudah masuk waktu? Sudah. Baik. Nah, ini terakhir. Kita lihat terakhir sedikit lagi. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, seorang perzina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. Seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika dia sedang minum khamar. Dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri. Dan seorang yang merampas hak orang lain agar pandangan manusia terkapadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampas. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia mencuri, merampok berarti dia kafir. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah nggak begitu. Walaupun dia korupsi, walaupun dia merampok, walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh, ketika dia melakukan itu, imannya lagi turun. Tapi nanti dia taubat kepada Allah, imannya kembali normal. Jadi jangan dikafirkan orang yang berbuat dosa besar. Enggak kafir, kecuali satu. Apa itu? Yang pertama, mempersekutukan Allah. Mati dia, nah itu selesai udah. Atau yang kedua, bunuh diri. Udah selesai itu dah. Kalau dia mati bunuh diri, tamat udah, imannya batal, habis. Itu nanti pembatal keimanan. Tapi kalau yang lain-lain berjudi macam-macam, itu imannya hanya berkurang. Tapi kurangnya tinggal berapa persen? Walau alam lah, masing-masing. Nah, itu dia ya. Oke, saya kira ini dulu, nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.